Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Hafiz Ardiansyah. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 415250154. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan pertemuan tugas Arkom Arsitek Komputer yang ke-8, yaitu dari materi 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama, untuk materi yang pertama ialah ALU, pengenalan ALU atau Arithmetic Logical Unit buat CPI dan CPMK. Abstraknya, Arithmetic Logic Unit adalah salah satu komponen terpenting dalam Central Processing Unit CPU atau mikroprosesor yang bertindak sebagai mesin penghitung dan penentu keputusan utama pada sistem komputer. Fungsi utamanya mencakup pelaksanaan semua operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Secara fundamental, semua operasi aritmatika yang lebih kompleks diwujudkan melalui operasi penjumlahan dasar dibantu oleh sirkuit khusus yang disebut adder. Lanjut langsung ke yaitu bab 1 Introduction. Sistem komputasi modern tidak terlepas dari kemampuan memproses data secara cepat dan akurat. Central Processing Unit CPU sebagai otak komputer bertanggung jawab penuh atas tugas ini. Di dalam CPU terdapat satu unit fungsional yang paling kritis, yaitu Arithmetic Logic Unit atau bisa disebut juga ALU. ALU adalah sirkuit elektronik yang dirancang untuk menjalankan semua manipulasi data numerik dan logis yang diperlukan oleh instruksi program. Tanpa ALU, CPU hanya sekumpulan memori dan kontrol yang tidak memiliki kemampuan untuk memproses atau membuat keputusan. Sejak mikroprosesor pertama hingga arsitektur multicore saat ini, ALU tetap menjadi komponen inti yang menentukan kecepatan dan efisiensi pemrosesan sistem. Makalah ini bertujuan untuk memperkenalkan, mendefinisikan, menjelaskan implementasi, dan menyajikan studi kasus praktis dari operasi ALU. Unit Logic Unit, sirkuit yang bertanggung jawab untuk operasi perbandingan dan logika boolean. Gerbang logika, penggunaan gerbang dasar AND, OR, NOT, XOR, register, tempat penyimpanan sementara untuk operan masuk dan hasil keluaran, seperti akumulator, buffer register, status atau flag register, register khusus yang menyimpan kondisi hasil operasi, misalnya carry flag, zero flag, negative flag. Bab 2 Metode Arithmetic Logic. ALU adalah sirkuit digital yang melaksanakan kedua kategori operasi utama pada data biner. Operasi aritmatika. Operasi ini melibatkan perhitungan matematis pada bilangan, penjumlahan addition, operasi dasar, di mana operasi lain seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian secara fundamental diturunkan dari operasi ini. Pengurangan, subtraction, dilakukan dengan metode positif yang setara untuk dijumlahkan. Perkalian, multiplication, dan pembagian, division, dilakukan melalui serangkaian operasi penjumlahan dan pergeseran bit. Operasi ini melibatkan perbandingan dan manipulasi bit tunggal. Logika boolean, operasi seperti AND, OR, NOT, XOR, perbandingan comparison, membandingkan dua nilai untuk menghasilkan keputusan logis, misalnya A lebih besar dari B atau A sama dengan B. Hasil perbandingan ini sering disimpan dalam flag register sebagai bit status, zero flag, carry flag, dan sign flag. Pergeseran atau shift, menggeser bit ke kiri atau ke kanan yang dapat digunakan untuk perkalian atau pembagian cepat dengan pangkat 2. Implementasi fisik dan cara kerja. Implementasi ALU berdasarkan pada rangkaian logika kombinasional. 1. Unit aritmatika AU. Inti dari AU adalah rangkaian adder untuk penjumlahan bilangan biner multibit digunakan dengan menambahkan komplement 2 dari bilangan yang akan dikurangi. Unit logika LU dibangun dari gerbang-gerbang logika dasar yang diimplementasikan secara paralel pada setiap bit data. Ketiga, ada control operation selection. Seluruh operasi di dalam ALU dikendalikan oleh sinyal masuk
dimasukkan dari kontrol unit CU. Sinyal kontrol ini sering disebut opcode, akan memilih operasi spesifik, misalnya AND atau AND, dan mengaktifkan jalur output yang sesuai menggunakan multiplexer. Lanjut, untuk kesimpulan, aritmatika logic unit adalah jantung operasional dari setiap central process unit dan secara fundamental bertanggung jawab atas semua tugas komputasi dan pengambilan keputusan logis dalam sebuah sistem komputer. Berdasarkan pembahasan struktur dan fungsi, dapat disimpulkan bahwa ALU bukanlah unit tunggal, melainkan sebuah sirkuit digital kompleks yang terdiri dari dua unit yang utama, yaitu unit aritmatika dan unit logika, yang dilengkapi dengan register status atau flag. Unit aritmatika fokus pada operasi matematis dasar seperti penjumlahan yang direalisasikan melalui rangkaian adder seperti full adder dan parallel adder yang bekerja pada bilangan biner. Sementara itu, unit logika berfungsi melakukan operasi boolean AND or not AND dan XOR dan perbandingan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam eksekusi program. Sinergi antara kedua unit ini yang dikendalikan secara ketat oleh kontrol unit atau CU memungkinkan komputer untuk menerjemahkan instruksi program yang berdasarkan tingkat tinggi menjadi serangkaian operasi biner yang mendasar. Pemahaman mendalam tentang cara kerja ALU mulai dari operasi carry pada penjumlahan biner hingga interpretasi flag status, misalnya zero flag atau carry flag, menjadi kunci utama dalam menguasai konsep organisasi dan arsitektur komputer. ALU memastikan bahwa setiap instruksi, sekecil apapun, dieksekusi dengan akurat dan efisien, menjadikannya komponen yang tak tergantikan dalam evolusi teknologi komputasi modern. 3.2 Saran. Berdasarkan hasil analisis terhadap peranan dan kompleksitas ALU, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkaya pemahaman akademis dan aplikatif. Yang pertama, integrasi pembelajaran berbasis simulasi. Disarankan agar materi pengenalan ALU tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi diperkuat dengan implementasi praktis menggunakan simulator sirkuit digital seperti Logisim atau Multisim. Hal ini akan memungkinkan mahasiswa untuk secara langsung merancang, menguji, dan memverifikasi operasi rangkaian half adder, full adder, hingga ALU sederhana 4 bit, sehingga pemahaman konseptual dapat terinternalisasi melalui pengalaman praktis. Mungkin itu cukup untuk materi keempat. Sekarang lanjut yang materi kelima. Selanjutnya untuk materi kelima yaitu flip-flop memory hierarchy register. Abstraknya, perkembangan sistem digital modern tidak dapat dilepaskan dari tiga komponen utama penyusun unit penyimpanan data, yaitu flip-flop, register, dan memori hierarchy. Ketiganya membentuk fondasi penting bagi perancangan arsitektur komputer dan sistem terintegrasi. Flip-flop berfungsi sebagai elemen penyimpan biner dasar dalam rangkaian sekuensial, sedangkan register merupakan kumpulan flip-flop yang berperan dalam penyimpanan data sementara di CPU. Sementara itu, memori hierarki menggambarkan sistem penyimpanan berlapis dengan tujuan mengoptimalkan kecepatan akses dan efisiensi biaya. Dalam sistem komputer modern, efisiensi proses eksekusi sangat bergantung pada kecepatan transfer data antar lapisan memori, mulai dari register berkecepatan tinggi hingga penyimpanan sekunder berkapasitas besar. Makalah ini menguraikan secara mendalam prinsip kerja, fungsi, dan implementasi ketiga komponen tersebut, serta menyajikan 10 studi kasus akademik yang sering dijadikan bahan perkuliahan maupun penelitian dalam bidang arsitektur komputer dan sistem digital. Lanjut. Pendahuluan. Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong kebutuhan akan sistem komputasi dengan kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan efisiensi penyimpanan optimal. Dalam konteks tersebut, manajemen data menjadi faktor kunci yang menentukan kinerja keseluruhan sistem komputer. Data yang diolah oleh Central Processing Unit atau CPU tidak selalu dapat diambil langsung dari memori utama karena perbedaan signifikan dalam kecepatan akses
Oleh karena itu, sistem digital dirancang menggunakan struktur berlapis mulai dari flip-flop di level mikro hingga memori hierarki di level sistem. Secara umum, yang pertama, flip-flop berperan sebagai sel penyimpanan 1 bit. 2. Register menjadi unit penyimpanan sementara di dalam CPU yang terdiri dari sejumlah flip-flop. 3. Memori hierarki menciptakan keseimbangan antara kecepatan dan kapasitas yang menyusun berbagai tingkatan penyimpanan. Keterpaduan 3 elemen tersebut menentukan seberapa cepat CPU dapat mengambil, menyimpan, dan memproses data sehingga berpengaruh langsung terhadap efisiensi dan performa sistem komputer. Definisi dan prinsip dasar. Flip-flop. Flip-flop adalah elemen penyimpanan digital yang memiliki dua keadaan stabil, bistable multivibrator, dan digunakan untuk menyimpan 1 bit informasi. Flip-flop termasuk dalam rangkaian logika sekuensial, di mana keluaran tidak hanya bergantung pada masukan saat ini, tetapi jika pada keadaan sebelumnya. Jenis-jenis flip-flop. SR atau set reset flip-flop. Yang pertama kegunaannya untuk menyimpan data berdasarkan sinyal set, S, dan reset. Yang kedua, ada kelemahan. Kondisi S sama dengan R sama dengan 1 menyebabkan keadaan tidak stabil atau invalid. Yang kedua ada D, data. Menyimpan nilai input D ketika sinyal clock aktif. Banyak digunakan dalam register dan pipeline karena kesederhanaannya. Yang ketiga ada JK flip-flop. Mengatasi kelemahan SR flip-flop. Jika J sama dengan K sama dengan 1, maka output akan tujel atau berubah dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Yang keempat ada T, tujel flip-flop. Mengubah keadaan setiap kali menerima sinyal clock, digunakan dalam counter dan timer. Terus ada karakteristik utama flip-flop. At trigger, merespon pada tepi sinyal clock, rising atau falling. Propagation delay, waktu yang dibutuhkan untuk perubahan output setelah clock aktif. Yang ketiga ada setup dan hold time, waktu stabil input sebelum dan sesudah sinyal clock. Oke, dari pertama yang tadi yang sudah saya bilang, ini adalah ada 10 studi kasus umum dalam perkuliahan dan penelitian. Ini yang pertama ada desain flip-flop, analisis kecepatan dan efisiensi daya, aplikasinya microcontroller dan prosesor mini. Terus yang kedua ada JK flip-flop dalam sistem counter digital, ialah fokus penelitiannya implementasi hitung mundur berbasis clock jam digital dan penghitung frekuensi. Yang ketiga ada implementasi register 8 bit, rancangan menggunakan HDL, aplikasinya sistem tertanam atau embedded. Yang keempat ada pipeline register untuk CPU 5 tahap. Fokus penelitiannya ke sinkronisasi antar tahap pipeline. Desain aplikasinya desain prosesor RISC. Analisis stage miss rasio dengan mark SS kali 86. Fokus penelitian pengukuran performa arsitektur memori. Aplikasinya simulasi prosesor Intel atau ARM. Yang ketujuh, optimasi energi flip-flop dinamis versus statis. Fokus penelitian ke pengurangan konsumsi daya di rangkaian sekuensial. Aplikasinya mobile shop. Yang ke-8, implementasi hierarki memori adaptif. Fokus penelitian ke cache adaptif dengan algoritma pembelajaran. Terus aplikasinya sistem AI dan edge computing. Yang ke-9, perbandingan hierarki CPU versus GPU. Fokus penelitian analisis bandwidth dan latency memori. Aplikasi komputasi paralel. Yang 10 ada desain sistem memori virtual. Fokus ke translasi alamat logis ke fisik. Aplikasinya sistem operasi dan arsitektur memori. Langsung kesimpulan, flip-flop, register, dan memori hierarki membentuk tulang punggung sistem digital modern. Ketiganya bekerja secara hierarkis untuk menyediakan mekanisme penyimpanan data dari tingkat mikrobit hingga makro gigabit. Flip-flop memastikan kestabilan penyimpanan 1 bit dalam sistem sinkron. Register mendukung kecepatan proses instruksi dalam CPU. Memori hierarki menjembatani kecepatan tinggi prosesor dan kapasitas besar penyimpanan.
Pemahaman mendalam tentang hubungan antara ketiga komponen ini sangat penting dalam merancang membangun sistem komputer, desain mikroarsitektur, dan penelitian sistem digital masa depan seperti neuromorphic, komputer, kuantum, memori, dan AI accelerator arsitektur. Mungkin itu saja dari materi kelima ini. Saya akan lanjutkan lagi untuk materi langsung ke-6 ya. Oke, lanjut untuk materi ke-6 yang itu Instruction Set Architecture atau ISA. Abstrak, Instruction Set Architecture merupakan komponen mendasar dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai antarmuka antar perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. ISA mendefinisikan kumpulan instruksi, mode pengalamatan, format data, serta mekanisme kontrol yang digunakan prosesor untuk mengeksekusi perintah. Melalui ISA, pengembangan dapat menulis program tanpa memahami detail fisik mikroarsitektur CPU, sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan dan kompatibilitas antar sistem. Dalam evolusi teknologi komputasi, desain ISA mengalami perubahan besar, baik dari sisi kompleksitas maupun efisiensi energi. Dua paradigma utama yaitu Complex Instruction Set Computing atau bisa disebut dengan CISC dan Reduced Instruction Set Computing atau bisa disebut dengan RISC menjadi dasar perancangan prosesor modern seperti Kali 86, ARM dan RISC-V. CISC menekankan kelengkapan instruksi yang kompleks, sedangkan RISC menitik baratkan pada kesederhanaan dan efisiensi eksekusi. Lanjut, Introduction. Arsitektur komputer merupakan fondasi utama yang menentukan bagaimana sebuah sistem proses informasi. Salah satu elemen paling penting dalam arsitektur komputer adalah Instruction Set Architecture. ISA mendefinisikan kumpulan konstruksi yang dapat dimengerti oleh prosesor dan menjadi jembatan antara hardware dan software. Tanpa ISA, program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi tidak akan dapat dikonversi menjadi perintah biner yang dijalankan oleh CPU. Oleh karena itu, ISA tidak hanya berfungsi sebagai antarmuka komunikasi, tetapi juga menjadi landasan efisiensi, kompatibilitas, dan keamanan dalam sistem komputasi modern. Definisinya, Instruction Set Architecture merupakan bagian fundamental dari arsitektur komputer yang berfungsi sebagai antarmuka antar perangkat keras dan perangkat lunak. ISA mendefinisikan kumpulan instruksi, format data, mode pengalamatan, serta mekanisme kontrol yang menentukan bagaimana prosesor menafsirkan dan mengeksekusi perintah dari program. Dengan kata lain, ISA adalah bahasa yang digunakan oleh perangkat lunak untuk berkomunikasi secara langsung dengan perangkat keras. Implementasi ISA tidak dapat dilepas dari mikroarsitektur prosesor. Mikroarsitektur menjalankan fungsi-fungsi ISA melalui kombinasi rangkaian logika, pipeline, dan unit control. Beberapa contoh implementasi x86 bisa disebut dengan Intel dan AMD itu digunakan pada komputer pribadi, mendukung backward compatibility. Dua, ada ARM, digunakan pada perangkat mobile dan sistem tertanam karena hemat daya. Tiga, ada RISC-V, arsitektur terbuka yang digunakan dalam penelitian dan chip AI modern. ISA modern juga mendukung instruksi khusus seperti SIMD, yaitu Single Instruction Multiple Data, dan vektorisasi untuk komputasi paralel. Studi kasus ada Intel Core i9 x86 memanfaatkan ISA kompleks untuk kecepatan tinggi. Apple M1 atau ARM based menggabungkan efisiensi ARM dengan performa tinggi. Nvidia GPU Tensor Core menggunakan instruksi khusus untuk AI, Matrix Multiply Assimilation. RISC-V, RISC Vector Extension digunakan dalam komputasi sains terbuka. IBM Power ISA diterapkan pada superkomputer untuk big data processing. Kesimpulannya adalah ISA merupakan inti dari desain arsitektur komputer yang menentukan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak saling berinteraksi. Melalui ISA, prosesor dapat
memahami instruksi dari program dan mengeksekusinya secara sistematis, efisien, serta konsisten. Pemahaman terhadap ISC sangat penting tidak hanya bagi pengembangan perangkat keras, tetapi juga bagi perancang perangkat lunak yang ingin menghasilkan sistem dengan kerja optimal. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ISC memiliki peran strategis dalam menentukan efisiensi komputasi, konsumsi energi, dan kompatibilitas sistem komputer. Arsitektur seperti RSC dan CISC menawarkan pendekatan berbeda dalam mencapai efisiensi. Sementara RSC-V sebagai arsitektur terbuka menghadirkan peluang besar untuk inovasi tanpa batasan lisensi. Mungkin itu saja untuk materi ke-6. Sekian, terima kasih. Lanjut untuk materi ke-7 atau terakhir. Lanjut yaitu untuk materi ke-7 yaitu Instruction Set Architecture, analisis kode pengalamatan dan format instruksi dalam sistem digital. Makalah ini membahas dua aspek fundamental dari Instruction Set Architecture, kode pengalamatan, addressing mode, dan format instruksi. Kode pengalamatan adalah mekanisme krusial yang menentukan bagaimana lokasi operan padatan kode. Sementara itu, format instruksi mendefinisikan struktur bit dari sebuah jenis-jenis format, misalnya panjang, tab, dan panjang variabel, dan berbagai mode pengalamatan seperti immediate, register, dan indexing. Tujuan makalah ini adalah menyajikan analisis akademik mengenai bagaimana perancangan kedua elemen ini membedakan arsitektur prosesor RSC versus CISC dan memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Pendahuluan latar belakang. ISC adalah kontrak resmi yang menentukan bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras. Dua pilar utama yang menentukan efisiensi dan kerumitan ISC adalah kode pengalamatan dan format instruksi. Format instruksi adalah cetak biru biner yang harus diinterpretasikan oleh unit kontrol CPU. Desain format ini mengaruhi kecepatan decoding instruksi dan penggunaan bandwidth memori. Di sisi lain, kode pengalamatan adalah alat yang memungkinkan instruksi mengakses data di berbagai lokasi, baik di register maupun memori, dengan cara signifikan, mengurangi jumlah instruksi yang diperlukan untuk sebuah tugas. Meskipun mungkin meningkatkan kompleksitas hardware, makalah ini akan mengupas tuntas kedua elemen ini dan pengaruhnya terhadap perancangan arsitektur komputer modern. Rumusan masalah: apa definisi dan elemen kunci dari format instruksi dan kode pengalamatan? Bagaimana format instruksi yang berbeda, misalnya panjang tetap versus panjang variabel. 3. Bagaimana berbagai mode pengalamatan diimplementasikan dan apa kelebihan serta kekurangannya. Bagaimana kode pengalamatan dan format instruksi ditetapkan dan dibedakan dalam arsitektur RSC dan CSC. Tujuan menjelaskan definisi dan fungsi dari format instruksi dan kode pengalamatan, menganalisis struktur dan trade-off dari berbagai format instruksi, menguraikan dan membandingkan jenis-jenis kode pengalamatan. Definisi dan karakteristik ISA. Definisi dan karakteristik ISA. Definisi format instruksi. Format instruksi adalah struktur bit biner dari sebuah instruksi mesin. Format ini menentukan susunan field bidang yang membentuk instruksi. Setiap instruksi harus memiliki opcode, operation code, operand file. Tipe format instruksi panjang tetap fixed. Semua instruksi memiliki panjang bit yang decoding yang sama, misalnya 32 bit pada MIPS atau ARM. Kelebihan memudahkan fetching karena instruksi sederhana harus menggunakan panjang yang sama dengan instruksi kompleks. Panjang variabel. Panjang instruksi bervariasi, misalnya 1 hingga 15 bit pada x86. Kelebihan saat efisiensi dalam penggunaan ruang memori. Kekurangan saat kompleks untuk decoding dan mengganggu efisiensi bit binding. Definisi kode pengalamatan. Kode pengalamatan adalah aturan atau metode yang digunakan CPU untuk menentukan atau menghitung alamat efektif dari operan yang dibutuhkan oleh sebuah instruksi. Implementasi dalam arsitektur CSC, BRSC. Studi kasus perbedaan format adalah contoh klasik dari arsitektur fixed-line 32 bit yang menggunakan 3 format instruksi utama R, I, dan Y yang semuanya berukuran 32 bit. Atau R format register digunakan untuk operasi aritmatika atau logika antar register. Opcode. Keunggulannya decoding sangat cepat karena opcode selalu di 6 bit pertama, memungkinkan lining yang optimal. 2. I format, immediate, load, store digunakan untuk operasi L atau O dan branch.
Menutup kesimpulan, pembahasan mendalam mengenai instruksi set arsitektur khususnya pada aspek format, instruksi, dan kode pengamatan mengukuhkan peran ISS sebagai tulang punggung fungsionalitas dan kinerja sebuah sistem komputasi. Format instruksi adalah penentu bagaimana instruksi binary dikemas dengan pendapatan antara panjang tetap dan panjang variabel. Format panjang tetap memberikan keseragaman yang krusial untuk implementasi pipelining yang cepat dan efisien pada CSC. Meskipun kompleks, menawarkan padatan kode yang superior yang penting untuk mengurangi jejak memori program. Daftar pusaka, dan mungkin itu saja dari semua materi yang saya kutip, yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah kata dari saya. Sekian, terima kasih.